Baiklah, terima kasih kepada tim Anadolu Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada peserta webinar, apa kabarnya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada dan selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Baiklah, pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fitrah Dinanti Sofia, biasa disapa dengan Dina. Saya adalah mahasiswa tingkat 3 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk memandu acara webinar pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan tata tertib dari webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan audio atau suaranya dengan cara menekan tombol mute di layar HP atau komputernya masing-masing. Yang kedua, dimohon kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kamera atau videonya dengan cara menekan tombol on di layar HP atau komputernya masing-masing. Ketiga, jika nanti teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat Zoom-nya. Teman-teman dipersilahkan bertanya apabila narasumber atau pembicara sudah memulai menyampaikan materinya. Yang keempat, teman-teman dimohon untuk tetap tertib dan tenang. Jika ada share screen materi dari host atau narasumber, mohon untuk tidak mencoret-coret share screen dari materi tersebut. Dan terakhir, jangan lupa dukung terus Anadolu Academy. Insya Allah setiap minggu kita akan mengadakan acara webinar seputar pendidikan, beasiswa, bahasa, budaya, dan tema menarik lainnya seputar Turki maupun negara lainnya. Cara supportnya yaitu silahkan follow akun media sosial Anadolu Academy dan jangan lupa share setiap info yang kita bagikan. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup WA, dimohon untuk tidak keluar dari grup WA yang kami buat. Karena kita setiap harinya akan selalu share info penting di grup WA. Untuk teman-teman yang sudah support dan share info dari Anadolu Academy, kami doakan semoga menjadi amal jariah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai acara webinar, mari kita bersama-sama mengangkatkan kedua telapak tangan dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Demi kelancaran dan keberkahan acara. Berdoa disilakan. Baiklah, teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara inti. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan CV dari pemateri kita pada hari ini. Pemateri dari webinar kita hari ini adalah seorang mahasiswa Turki yang bernama Nida Cahaya Hasanah, yakninya penerima dari beasiswa Turki Burslari Scholarship pada tahun 2019. Bagi teman-teman semua, tentunya sudah tidak sabar untuk menyapa dengan pemateri kita, dan
Selanjutnya, sebelum kita memulai penyampaian materi dari pemateri kita hari ini, mari kita lihat profil dari Anadolu Academy. Anadolu Academy sendiri merupakan platform edukasi yang berfokus pada jasa coaching, consulting, dan training dalam bidang pendidikan, bisnis, dan persiapan studi di Turki. Alhamdulillah, saat ini Anadolu Academy sudah dikenal menjadi platform edukasi yang sukses dalam berbagai program bermanfaatnya dengan 11.000 lebih alumni dan 100 lebih awardee scholarship yang terdiri dari para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia dan diaspora di berbagai dunia. Selanjutnya, saya ucapkan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta webinar hari ini atas partisipasi dan antusiasmenya dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Anadolu Academy. Baiklah, langsung saja dan tidak berlama-lama, marilah kita sapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Kak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, selanjutnya kita serahkan kepada Kak Nida Cahya Hasanah dan tempat kita persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya kepada saya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini. Oh ya, pertama saya mungkin perkenalan diri dulu secara singkat. Nama saya Nida Cahya Hasanah, biasa dipanggil Nida. Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Turki. Dan ini sudah masuk 1,5 tahun gitu. Oke, saya coba share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai temanya, ya. Halo? Oke, baik. Sesuai temanya, saya akan sharing pengalaman studi dan tinggal di Turki. Baik, teman-teman. Masuk ke pertanyaan yang sering muncul. Maaf, ini kayaknya suaranya balik-balik. Di sana lancar nggak? Lancar, Kak, di tempat saya. Lancar, Kak. Oke, baik. Seperti kebanyakan pertanyaan yang muncul ke saya dan teman-teman saya yang sejurusan, sekedar info, saya sendiri di Turki itu mengambil jurusan ilahiyat. Nah, jadi banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih Kak memilih Turki, sedangkan notabene jurusan ilahiyat itu lebih kepada agama, dan itu biasanya anak-anak pada kuliahnya itu ke Tim Tank atau misalnya kayak Sudan ataupun juga Maroko. Nah, kenapa saya memilih Turki? Nah, saya memiliki beberapa alasan. Halo, gimana? Halo, oke. Ya, Kak, jelas suaranya. Oke, saya memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu mungkin dari letak Turki itu sendiri. Nah, Turki itu kan terletak di benua Asia dan Eropa. Nah, saya ingin berbeda dari teman-teman pada umumnya yang mengambil pilihan ke Tim Tank. Soalnya, balik lagi, saya memiliki tujuan hidup yang arahnya mungkin gini, saya ingin lebih mengenal, mempelajari Islam lewat budaya-budayanya. Nah, jadinya saya memilih Turki karena saya ingin mengetahui bagaimana metode-metode orang Eropa mengenalkan Islam itu sendiri. Jadi, oleh karena itu menurut saya Turki adalah pilihan yang tepat. Kemudian juga saya tertarik dengan sejarah Islam yang ada di Turki itu sendiri. Saya ingin melihat secara langsung di tempatnya, itu kan bakal akan terasa lebih
suasananya. Nah, ditambah juga saya ingin belajar tentang sejarah-sejarah itu sendiri dari buku-buku terbitan Turki itu sendiri, begitu. Kemudian juga dari semua harapan-harapan saya itu, alhamdulillahnya juga Turki sendiri memberikan fasilitas, yaitu berupa beasiswa, dan alhamdulillahnya saya menerima beasiswa ini. Jadi itu salah satu kayak saya dapat jalan untuk mencapai tujuan-tujuan yang saya miliki, begitu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mungkin pertama kali ke Turki, tentu saja ketika kita mendatangi kota baru yang dimana kita belum pernah ke sana dan dengan budaya yang berbeda, pasti kita akan mengalami culture shock. Nah, saya sendiri ketika waktu di Turki sendiri, mungkin sebelum ke Turki saya sudah mempersiapkan dulu, mencari tahu dulu kira-kira apa sih yang dirasakan pelajar-pelajar Turki yang selama di Turki itu sendiri. Nah, mereka tuh selalu menyebutkan seperti contohnya makanan, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan orang Turki. Nah, saya pribadi untuk makanan mungkin saya lebih kaget, yaitu adalah makanan pokok Turki. Nah, kalau Indonesia sendiri kan adalah nasi, kayak gitu kan. Sedangkan orang Turki itu makannya gandum, seperti roti, dan lain-lainnya. Itu cukup membuat saya kayak kesulitan waktu itu. Jadi kayak harus bisa membiasakan untuk makan roti setiap harinya. Nah, habis itu juga dari bahasanya. Pas pertama kali ke Turki sendiri, saya waktu itu belum mengetahui bahasa Turki sama sekali. Kayak saya buta banget dengan bahasa Turki, tapi saya memberanikan diri untuk ke Turki dengan bahasa yang tidak saya pegang sama sekali. Nah, habis itu ketika pertama kali datang, saya sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang Turki. Kenapa? Nah, kebanyakan juga orang-orang Turki itu juga tidak bisa bahasa Inggris, jadi sangat menyulitkan untuk saya bertanya ataupun berbicara dengan mereka. Akhirnya, kadang saya menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan Google Translate untuk ngobrol sama mereka. Habis itu juga bahasa Turki itu termasuk bahasa yang bisa dibilang sangat sulit untuk dipelajari karena banyak banget grammar-grammar baru yang itu tuh sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia sendiri, dan bahasa Inggris pun juga sangat jauh berbeda. Kemudian juga dari kebiasaan orang Turki. Nah, kebiasaan orang Turki ini salah satunya itu yang paling sangat-sangat saya berbeda dengan saya, yaitu adalah minum chai atau teh. Jadi orang Turki itu sangat-sangat suka teh. Maksudnya di mana mereka duduk ngobrol pasti selalu ada chai di sana kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa lah ya kayak minum satu gelas atau 2 gelas, tapi mereka tuh bahkan bisa lebih dari 1 gelas, 2 gelas, bahkan sampai 3 gelas, 4 gelas mereka bisa kayak gitu dalam sekali duduk. Selalu disuguhkan itu setiap waktu. Itu cukup, saya pribadi yang nggak penyuka teh, jadi agak sulit untuk menyesuaikan itu. Kemudian juga ini mungkin saya pribadi cukup disayangkan. Kenapa disayangkan? Ketika saya keluar melihat Turki lebih jauh, saya menemukan banyak sekali wanita-wanita yang merokok, baik yang berjilbab ataupun yang tidak berjilbab. Untuk saya pribadi itu sangat-sangat mengagetkan untuk saya, soalnya dengan kehidupan saya yang sebelumnya tidak pernah menemukan itu, kemudian di Turki saya melihat itu sebagai sebuah kewajaran, itu cukup membuat saya kaget kayak gitu. Kemudian selanjutnya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal sendiri ini saya merasakan kehidupan di asrama dan di rumah. Pertama saya di asrama sendiri, pertama kan saya datang ke Turki itu lewat jalur beasiswa YTB. Nah, di beasiswa ini kan disediakan tempat tinggal berupa asrama. Jadi waktu sebelum corona itu saya tinggal sekitar 1,5 tahun di asrama, dan kehidupan di asrama itu cukup mungkin sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena lagi-lagi kebiasaan orang Turki yang berbeda dengan kita. Nah, ketika pertama kali saya ini cerita sedikit dari pertama kali saya datang ke asrama. Saya datang waktu itu masuk ke kamar mendaftar. Setelah mendaftar segala persyaratan selesai, saya diantarkan ke kamar. Di kamar itu saya bertemu sama salah satu orang. Nah, di saat itu saya saya bertanya sama dia dalam bahasa Inggris. Saya minta bantuan gitu ke dia, saya juga agak lupa minta apa, tapi saya bilang dalam bahasa Inggris. Habis itu dia bilang karena dia nggak bisa bahasa Inggris,
Jadi saya agak bingung. Oke, akhirnya saya gunain HP, buka Google Translate untuk ngobrol sama dia. Nah, itu kayak gitu. Habis itu setelah itu agak soreannya gitu, saya mau makan, posisinya mau makan, saya pergi sama dia nih ke bawah ke tempat makan. Di tempat makan itu saya mau ngomong sama dia mau sesuatu gitu kan, tapi dia nggak paham yang saya bilang. Akhirnya kami saling ngomong tapi saling nggak memahami satu sama lain. Alhamdulillahnya ada satu grup datang menghampiri saya. Habis itu alhamdulillahnya ada yang bisa bahasa Inggris saat itu. Jadi mereka menawarkan bantuan kepada saya. Mereka ngajak saya ngobrol, kamu mau apa? Kamu mau ngambil apa? Kayak gitu. Akhirnya mereka bantu saya. Itu cukup mengagetkan sih untuk saya pribadi. Soalnya posisi mereka nggak kenal saya, mereka nggak tahu saya siapa. Tapi dengan kebaikan mereka mau membantu saya waktu itu kayak gitu. Habis itu setelah kami ngambil makanan, habis itu duduk di meja yang sama, ngobrol bareng. Setelah itu mereka ngajak saya nonton bareng, kami saling cerita, dan mereka juga minta saya untuk putarkan salah satu film Indonesia. Itu berlanjut, akhirnya kami berteman baik sampai sekarang. Dan mereka juga selalu membantu ketika saya kesulitan di awal tinggal di Turki itu sendiri. Nah, namun balik lagi, selalu ada poin plus dan poin negatif di setiap tempat. Nah, di seminggu pertama saya tinggal di asrama, teman sekamar saya itu berantem. Nah, di situ posisi saya baru belajar bahasa Turki beberapa aja kan. Nah, habis itu tiba-tiba mereka berantem, nyebutin nama saya kaget. Loh, kok ada nama saya disebutin waktu itu. Habis itu akhirnya saya ketika mereka datang security, habis itu security melerai mereka, akhirnya saya tanya sama satu teman, "Loh, kenapa nama saya disebut? Saya ada salah apa?" Saya tanya gitu. Akhirnya mereka bilang, "Oh, enggak, cuman masalah kamu cuman disebutkan kamu ngapa-ngapain aja dan kamu nggak ada masuk dalam permasalahan ini," kata dia kan. Nah, habis itu saya sendiri pribadi itu termasuk orang yang mentolerir sifat-sifat teman saya kayak gitu. Jadi kadang mereka di asrama tuh sangat sering berantem. Jadi saya selalu jadi penengah dan tapi itu sebenarnya agak menyulitkan untuk saya pribadi. Ditambah juga di asrama itu anak-anak Turki itu tuh termasuk orang-orang yang sangat terganggu dengan suara. Jadi mereka tuh bisa dibilang nggak mau tuh terganggu dengan suara sekecil hal sepele, suara yang kecil mereka bakal bisa berantem dengan masalah itu. Nah, tapi ketika mereka sendiri misalnya ngumpul-ngumpul bareng, kadang bahkan mereka selalu mengganggu jam tidur saya waktu itu. Tapi karena ya udah saya memaklumi perbuatan mereka, jadi saya sekali dua kali membiarkan, tapi sekarang sekali dua kali saya menegur mereka kayak gitu. Habis itu waktu setelah musim panas, saya memutuskan untuk sama teman-teman Indo untuk sewa rumah. Nah, ketika saya sewa rumah itu juga ada pelajaran yang saya ambil ketika saya harus belajar mengelola keuangan karena waktu di asrama saya dapat semuanya gratis tanpa memikirkan bayar ini, bayar itu. Tapi ketika di rumah saya belajar untuk mengelola keuangan itu sendiri, itu cukup agak memusingkan waktu awal-awal karena harus membagi mana uang untuk rumah, untuk gas, air, dan sebagainya. Ditambah juga bersosialisasi lagi dengan kakak-kakak, dengan teman-teman saya yang waktu itu serumah dengan saya, kayak gitu. Habis itu kita oh iya, untuk biaya tinggal sendiri, untuk ke rumah sendiri, sebenarnya itu sering muncul pertanyaan, sewa rumah di Turki itu mahal atau murah sih kayak gitu. Saya pribadi sebenarnya sifatnya itu tergantung kotanya. Misalnya di kota-kota besar biasa itu bakal biayanya lebih mahal, sedangkan di kota-kota kecil biasanya harganya standar. Ditambah juga kan rumah-rumah itu biasa misalnya 2 kamar, berarti kemungkinan bakal ada 4 orang yang sewa rumah atau kadang 5 orang yang sewa rumah itu. Jadi kan uangnya dibagi-bagi, jadi lebih terasa mudah untuk membayarnya kayak gitu. Kemudian lanjut, hidup bersosialisasi. Nah, saya sendiri ketika bersosialisasi dengan orang-orang di Turki, pertama kali datang itu mungkin sulitnya adalah ketika untuk berkomunikasi. Kenapa? Ya balik lagi karena bahasanya itu sendiri. Kemudian lama-lama saya sudah mulai belajar bahasanya, saya akhirnya sering berdiskusi juga dengan teman-teman saya dan mendapatkan pandangan-pandangan baru. Nah, juga ya menurut saya begini, ketika kita tinggal di suatu tempat, kita jangan terlalu keras dengan tempat kita, maksudnya jangan terlalu keras dengan pikiran kita
tentang kebiasaan-kebiasaan kita di tempat kita yang sebelumnya. Jadi usahakan untuk bisa toleransi dari setiap tempat yang baru yang kita datangi gitu. Nah, menurut saya pribadi juga orang-orang Turki itu termasuk orang-orang yang sangat menghormati tamu. Jadi mereka sangat menghargai tamu, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada tamu. Tapi balik lagi, selalu ada orang yang bisa menerima pendatang dari negara lain, ada juga orang-orang yang tidak bisa menerima pendatang dari negara lain. Nah, alhamdulillahnya untuk saya pribadi, saya selalu menemukan orang-orang yang bisa menerima saya ketika datang ke negara mereka, begitu. Nah, ketika habis itu juga menurut saya orang Turki itu termasuk orang-orang yang sangat menghargai pelajar. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak banget yang saya dapatkan pribadi dan teman-teman ceritakan kepada saya, banyak sekali misalnya contohnya, saya ketika belanja di pasar, ada aja kayak pedagang yang bilang, yang ngasih saya belanjaan gratis, kayak, ini kamu ambil aja secara gratis, habis itu besok kamu datang aja ke sini lagi, atau ada teman saya ada yang ngalamin itu sendiri juga, kadang mereka belanja di minimarket atau sebagainya, habis itu datang orang lain bilang kayak, udah ini punya kamu semua saya bayarin. Juga ada yang kadang ketemu, habis itu dia bilang, kamu ya kamu pelajar ya, oke kamu kasih aja nomor rekening kamu, nanti saya kirimin uang jajan setiap bulannya, kayak gitu. Jadi orang Turki itu termasuk orang yang sangat-sangat membantu pelajar-pelajar yang sedang bersekolah gitu. Habis itu juga hidup bersosialisasi dengan orang Turki itu juga cukup mengagetkan yang salah satunya. Nah, orang Turki itu termasuk kadang mereka sering menggunakan nada-nada yang keras. Nah, jadi kadang kita ketika ngobrol sama mereka, kadang kita ngerasa kayak, kamu marah ya, ternyata dia bukan marah, tapi emang nadanya aja yang terlalu tinggi atau sebagainya, tapi padahal dia tuh cuman ya ngobrol biasa, tapi emang nada yang tinggi. Itu waktu awal cukup saya agak sedikit kaget kayak gitu, tapi alhamdulillah selanjutnya menyesuaikan lagi dengan mereka. Kemudian perkuliahan. Nah, perkuliahan ini sendiri saya selama sekitar 1 tahun itu persiapan bahasa Turki, dan itu ada secara offline maupun online. Nah, ketika offline itu saya ke sekolah, berangkat ke univ saya, habis itu bertemu dengan teman-teman saya. Nah, pelajaran bahasa Turki waktu itu, gurunya itu menjelaskan dengan bahasa Turki. Nah, jadi ketika saya tidak paham, atau teman-teman yang tidak paham, hojanya mungkin akan sedikit menjelaskan dengan bahasa Inggris, tapi itu hanya sedikit. Tapi jangan takut, karena alhamdulillahnya selama saya dan teman-teman yang lainnya, walaupun hojanya dengan bahasa Turki sendiri menjelaskannya, kita tetap bisa memahami, karena mereka mungkin juga menggunakan bahasa-bahasa tubuh yang membuat kita paham. Waktu saya yang online itu udah masuk ke persiapan bahasa Arab, teman-teman saya itu yang baliknya bukan lagi yang orang-orang asing dari negara lain, tapi orang Turki itu sendiri. Nah, ketika dengan orang Turki itu sendiri juga, alhamdulillahnya ketika misalnya ada guru-guru yang menjelaskan ke saya, habis itu saya nggak paham, habis itu nanti di luar kelas saya bertanya dengan teman-teman lainnya, dan alhamdulillahnya teman-teman lainnya mau membantu saya waktu itu, kayak mereka dengan baik hatinya memberikan saya catatan atau menjelaskan apa-apa yang saya tidak pahami. Jadi kita harus pandai-pandai mencari teman yang bisa membantu kita untuk mempermudah perkuliahan kita ini, gitu. Kemudian, nah, ini yang sangat menambah, menurut saya ini sangat menambah wawasan saya. Saya alhamdulillah ikut beberapa organisasi. Di antaranya itu organisasi yang saya ikuti adalah PPI Turki dan PPI Wilayah. Nah, itu sangat terasa sekali bagaimana saya bisa menyalurkan bakat-bakat saya dan menambah juga pelajaran-pelajaran baru yang bisa jadi dari organisasi ini sendiri. Ditambah di organisasi ini sendiri saya merasakan kekeluargaan, habis itu belajar untuk mengatur waktu dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian ke Turki itu sebenarnya kalian punya banyak sekali jalur-jalur yang bisa kalian masuki untuk meningkatkan kemampuan kalian kayak gitu. Jadi saya sarankan ketika misalnya kalian kalian di satu tempat,
baik di Indonesia ataupun di Turki ataupun di tempat lainnya, usahakan untuk masuk organisasi agar kalian bisa belajar mungkin sesuatu hal yang nggak kalian dapatkan di rumah atau di ketika kalian hanya fokus dengan pelajaran itu sendiri gitu. Habis itu mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih ke Ederim untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nida Cahya Hasanah yang telah memaparkan presentasinya dan men-sharingkan beberapa pengalamannya kepada kita semua. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Dari Vida. Apa bedanya bahasa Turki sehari-hari dengan bahasa Turki di perkuliahan? Soalnya saya pernah lihat di YouTube awardee-nya yang bilang berbeda-beda. Apakah asramanya hanya pas kuliah commerce saja? Kepada Kak Nida, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Vida tentang untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Iya, bahasa Turki sehari-hari dengan bahasa di pelajaran itu tentu saja berbeda. Karena kan mungkin ketika di pelajaran itu kita bakal menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya untuk pendidikan. Nah, jadi sebenarnya gini, saya pribadi yang untuk saya kan dulu anggota anggota. Saya dapat beasiswa YTB. Nah, YTB itu sendiri setelah Tomer ada lagi itu apa Turki Academy. Nah, itu tuh kita persiapan bahasa Turki yang untuk bahasa akademinya. Jadi sesuai sama jurusan-jurusan kita. Namun untuk yang mandiri itu biasanya tidak ada. Nah, tapi ketika kita di kampus itu sendiri biasanya kita untuk pelajar mandiri itu sendiri, alhamdulillah tetap lancar-lancar aja. Mereka bisa menyesuaikan, memahami itu sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya kalau ketika kita sudah bisa bahasa Turki, mungkin untuk mempelajari bahasa-bahasa yang sifatnya akademi itu tidak terlalu sulit begitu. Kemudian apakah asrama untuk komen saja? Jawabannya adalah tidak. Untuk saya sendiri yang beasiswa saya ini, mereka memberikan asrama untuk selama kita belajar di Turki. Nah, tapi kenapa tadi saya bilang saya tinggal di asrama itu hanya karena ketika saya pengen aja nyobain kehidupan di luar asrama. Tapi kalau dari pihak beasiswa saya sendiri, kita bisa tinggal di asrama selama perkuliahan begitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Nida. Sama-sama. Semoga jawabannya bisa membantu kepada Kak Vida ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Nasmaya Nasita. Pertanyaannya adalah, jelaskan tentang jurusan ilahiyat itu bagaimana Kak? Ya, kepada Kak Nida kita persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jurusan ilahiyat itu sebenarnya begini. Kalau di Indonesia sendiri kan misalnya dibagi-bagi tuh yang sejarah Islam bahas sejarah Islam, ilmu tafsir belajar ilmu tafsir dan sebagainya dan lainnya. Sedangkan di Turki sendiri ilahiyat itu kalau untuk S1-nya itu membahas semua tentang agama. Jadi ilmu tafsir masuk, ilmu hadis masuk, habis itu juga habis itu pelajaran sejarah masuk. Jadi ilahiyat di Turki itu membahas semua tentang Islam. Nah, nanti baru di S2-nya baru ada kayak penjurusan, baru terfokus kepada misalnya jurusan ilmu tafsir atau ilmu hadis dan lainnya begitu. Baik. Ya, seperti itulah kira-kira gambaran jurusan ilahiyat di Turki ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, untuk kuliah mandiri, apa saja yang harus disiapkan dari mulai pendaftaran mandiri sampai dengan biaya kuliah, dan berapa biaya hidup di sana dalam rupiahnya, Kak?
Oke, Pada Kak baik. Nida disilahkan. Baik, terima kasih. Nah, kebanyakan kampus-kampus di Turki itu membuka pendaftaran itu ada macam-macamnya. Ada juga yang model kita bisa cuma ngirim nilai kita, ada juga yang kita harus mengikuti ujian namanya IELTS kalau nggak salah. Itu tuh sejenis UNBK kalau di Turki, kalau di Indonesia, kok UNBK? Sejenis UTBK, ya UTBK, kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat di web-web Universitas Turki itu sendiri biasanya ada disertakan di sana syarat-syarat apa. Biasanya setiap univ itu berbeda, tapi yang sangat seringnya itu surat keterangan sebagai pelajar, habis itu juga nilai kita dan juga hasil ujian IELTS kita itu begitu. Nah, untuk tadi biaya hidup ya, habis itu pertanyaannya. Nah, Dalam untuk biaya rupiah, Kak. Oke, untuk biaya hidup sendiri itu tuh sebenarnya tergantung kotanya. Nah, misalnya begini, jika di kota-kota besar itu biasa biaya hidupnya lebih mahal, sedangkan kota-kota kecil itu biasanya biaya hidupnya sama normal, sama lah ibaratnya sama kayak di Indonesia ketika kita tinggal di Jakarta biaya hidupnya pasti lebih mahal daripada kota-kota kecil. Nah, kalau untuk biaya hidup itu saya pernah bertanya sama teman-teman saya yang ada di sini yang mandiri. Kebanyakan dari mereka untuk kota besar aja nih, kota besar itu tuh sebenarnya 3 juta per bulan itu cukup. 3 juta per bulan itu cukup. Nah, untuk kota-kota kecil biasanya itu lebih murah dari itu. Bahkan teman saya pribadi ada yang sebulan cuma dikirimin 1 juta dan itu cukup untuk pendidikan untuk biaya hidup mereka. Habis itu lira saat ini untuk diturkikan itu sekitar 1.900. Nah, biasanya itu mungkin untuk kota-kota kecil itu 1-2 juta itu cukup. Tapi balik lagi, ini semua tergantung gaya hidup teman-teman. Jika gaya hidup teman-teman yang mewah, tentulah biayanya akan lebih mewah, kan? Gitu. Tadi pertanyaannya 2 ya? Iya, Kak. Jadi untuk biaya hidup sendiri itu tergantung dari kepribadian kita sendiri-sendiri ya, Kak. Iya, benar banget. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah jurusan ilahiyat itu khusus bahasa Arab juga gitu? Apakah ada kursus bahasa Arabnya juga? Jadi jenjang kursus bahasanya itu sama tomernya dalam 1 tahun, apakah 2 bahasa? Dan apakah yang punya dasar bahasa Arab juga harus ikut kursus bahasa Arab juga, Kak? Silakan, Kak. Oke, baik. Saya menjawab. Jadi, jurusan ilahiyat itu untuk kebanyakan kampus di Turki, itu tuh mewajibkan untuk kursus bahasa setahun. Tapi sebelum kursus itu, nanti ada ujian pembebasan wajib kursus bahasa Arab. Nah, jadi ketika itu, kita bakal ujian. Kalau misalnya nilai kita yang dikatakan lulus, berarti kita nggak perlu persiapan bahasa Arab lagi, tapi kita langsung masuk ke kelas semester 1 begitu. Nah, habis itu apakah pelajaran kursus bahasa Arab ini bersamaan dengan kursus bahasa Turki? Tentu saja tidak. Bahasa Turki akan fokus dengan bahasa Turki itu sendiri, dan bahasa Arab itu setelah persiapan bahasa Turki begitu. Habis itu, nah iya, tadi yang ini udah menjawab juga ya untuk yang sudah punya dasar bahasa Arab. Nanti kan kita ketika setelah mau masuk ke kuliahan itu akan ada tes untuk pembebasan bahasa, persiapan pembebasan kursus bahasa Arab begitu. Baiklah, Kak Nida. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Apakah di Turki itu untuk jalur S2 tidak menggunakan TOEFL atau IELTS? Seperti apa tes masuk dari S2 di Turki? Dan apakah kita bisa mengambil jurusan yang berbeda dengan S1? Misalnya sekarang ngambil S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan S2 mengambil Ilmu Komunikasi. Apakah diperbolehkan? Dan selanjutnya yang ketiga, apakah biaya hidup dan kuliah di sana terjangkau bagi WNI? Silahkan, Kak. Oke, mungkin saya akan ini karena S2, saya akan menjawab yang saya tahu aja ya. Maaf untuk sebelumnya. Nah, yang saya tahu untuk S2 itu untuk yang beasiswa saya pribadi memang tidak diwajibkan TOEFL. Mereka tidak minta TOEFL, tapi jika ada itu sangat membantu gitu. Nah, tapi untuk bisakah
berbeda jurusan itu mungkin nanti bakal dipertanyakan sama pihak penguji. Soalnya waktu itu juga ada yang berpindah jurusan, kayak maksudnya ngambil jurusan berbeda S2-nya, tergantung kita lagi. Sebenarnya mungkin saya katakan bisa. Nah, karena soal itu waktu itu teman saya ini, kakak kelas saya ini, dia kepanggil interview. Pasti tentunya itu sudah bisa dibilang 50% pihak ITB itu sendiri menyetujui kan. Nah, tapi balik lagi, apakah dia dapat menguatkan pihak penguji kalau dia mampu untuk mengambil jurusan yang berbeda begitu. Habis itu tadi pertanyaannya apakah biaya hidup mencukupi ya? Gimana suaranya di apakah biaya hidupnya itu terjangkau bagi WNI gitu, Kak? Oke. Iya, biaya hidup menurut saya pribadi sangat terjangkau karena yang saya ketahui itu tuh untuk anak-anak Indonesia yang secara pribadi mandiri di sini aja, Turki itu termasuk biaya hidupnya yang dibilang sangat tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Segalanya itu masih yang hitungan standar lah, masih untuk luar negeri itu sendiri begitu. Nah juga ini sedikit info untuk yang mungkin yang beasiswa nantinya, kalau misalnya ada yang mau daftar beasiswa untuk S2. Nah S2 sama S3 dari beasiswa saya ini, mereka memberikan tambahan uang saku 400.000 per bulan itu untuk bisa sewa rumah sendiri gitu. Jadi mereka nggak perlu tinggal di asrama karena pertimbangan YTB waktu itu mungkin di yang S2 dan S3 ini sudah ada yang menikah dan sebagainya begitu. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa susah sih Kak bahasa Turki dan bagaimana cara pengucapannya? Silakan Kak. Wah, seberapa susah bahasa Turki? Gini, saya pribadi ketika saya belajar bahasa Turki, sebenarnya kesulitan itu waktu awal-awal, karena kaget banget bahasa Turki itu jauh beda kan sama bahasa Indonesia, sangat-sangat jauh berbeda. Abis itu, kalau bicara cara pengejaannya, sebenarnya bahasa Turki itu membaca sesuai sama tulisannya, jadi sama kayak membaca bahasa Indonesia, kayak misalnya Nida Cahaya Asana bakal dibaca Nida Cahaya Asana sesuai tulisannya. Nah, tapi bahasa Turki itu alfabetnya lebih banyak daripada Indonesia gitu. Mungkin kalian bisa nanti searching sendiri alfabet Turki kayak gitu. Nah, contohnya mungkin saya bilang, tapi gini, orang-orang Turki itu biasanya ngomongnya tuh gimana ya, kurang jelas kayak gitu pengucapannya. Jadi kita harus yang benar-benar dengerin tuh, mereka ngomong apa kayak gitu. Kadang apalagi untuk yang baru-baru belajar, biasanya tuh bakal kedengeran kayak orang Turki itu ngomongnya kumur-kumur kayak gitu. Habis itu, nah waktu saya belajar pertama itu, saya kesulitan di waktu ABIR atau A1, tingkat A1 itu saya kesulitan untuk menyesuaikan, tapi selanjutnya menurut saya grammar bahasa Turki itu termasuk mudah dipahami, hanya saja karena banyak, jadi kadang kita bingung yang mana harus yang kita pakai begitu. Jadi perlunya keseringan untuk latihan, untuk praktek ngomong sama orang Turki sendiri dan teman-teman begitu. Jadi praktek lebih penting ya Kak. Iya benar banget. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Jika kita sudah melewati tahap berkas dan interview, apakah kandidat universitas yang kita pilih itu di aplikasi YTB akan tetap terbuka atau apakah ada universitas yang difilternya? Dan yang kedua, jika sertifikat tidak berkesinambungan dengan jurusan yang akan dipilih, apakah berpengaruh dalam mengapply beasiswanya? Silakan Kak. Oke, baik. Saya akan menjawab. Nah, begini. Kan kita setelah daftar yang seleksi, yang daftar ngisi data itu, nanti bakal ada summary kalau nggak salah, yang untuk kayak PDF yang nunjukin seluruh data yang kita masukin ke YTB. Jadi ketika sudah nge-apply itu, kita nggak bisa lagi mengubahnya karena data kita udah kekirim yang sebelumnya begitu. Jadi itu nggak bisa diulang lagi pengisiannya. Itu nanti bakal masuknya kalau misalnya kita daftar di tahun selanjutnya, seandainya kita misalnya nggak lulus di tahun ini begitu. Itu hanya untuk nambah-nambahin aja begitu. Nah, habis itu tadi ditanya apa selanjutnya saya lupa.
tentang sertifikatnya itu, Kak. Oke, Jadi apakah berkesinambungannya? Nah, Berkesinambungan untuk dengan sertifikat jurusan yang dipilih. baik, untuk sertifikat sendiri, saya pernah menemukan kasus ada satu orang yang dia cuma memberikan satu sertifikat saja, dan itu juga berbeda dari jurusannya. Dan alhamdulillahnya dia lulus gitu. Jadi menurut saya sertifikat itu sebenarnya cuma jadi poin plus untuk tambahan nilai kita. Tapi itu semua balik lagi ke kitanya. Bagaimana kita pelajaran kita, mungkin nilai-nilai kita di sekolah, ataupun gimana kita menjelaskan ke mereka, kan bisa lewat LOI itu kita jelaskan ke mereka tentang kenapa kita ngambil jurusan itu, dan tujuan kita untuk ke Turki itu bagaimana, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya, begitu. Mereka akan melihat itu juga. Jadi menurut saya, sertifikat itu adalah nilai tambahan aja, nggak terlalu menentukan kita berhak enggaknya dalam jurusan itu, begitu. Ya, untuk selanjutnya, apa bedanya jurusan Islamic Science dan Islamic Studies, dan di Indonesia dan Turki mazhabnya berbeda? Apakah ada kesulitan atau masalah yang Kakak lalui dalam pembelajaran? Silakan, Kak. Baik, untuk jurusan itu tuh sangat, tadi untuk jurusan yang Islamic, maaf tadi gimana untuk jurusannya? Islamic Science dan Islamic Studies. Oke, untuk Islamic Science dan Islamic Studies itu sangat, sebenarnya jurusan itu tuh nggak terlalu banyak di Turki, karena sebenarnya poinnya sama aja, mereka akan dilarikan ke jurusan ilahiyat kayak gitu. Jadi kayak akan tetap belajar pelajaran yang sama begitu. Nah, habis itu kan Turki ini mazhabnya Syafi'id. Namun di pelajaran ilahiyat sendiri kita akan belajar seluruh mazhab. Nah, jadi kita akan belajar semua mazhab tuh. Nah, jadi kita bisa melihat seluruh perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau mungkin kita di Indonesia cuma dapat satu mazhab yang kita pelajari, bisa jadi ketika di Turki kita dapat ke semua mazhab yang kita mungkin nggak pernah tahu itu, begitu. Jadi kita harus belajar untuk semua mazhab di sana ya, Kak? Iya, benar banget. Dan alhamdulillahnya sejauh ini seluruh kakak-kakak kelas saya yang udah di atas itu, alhamdulillahnya bisa memahami pelajaran itu sendiri. Mungkin ya cuma beda-beda dikit aja. Untuk kadang kan beberapa juga mereka juga lebih mengapakan mazhab mazhab Hanafinya, tapi nggak, bukan berarti mereka juga nggak menjelaskan tentang mazhab-mazhab lainnya, begitu. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang iklim cuaca di sana, Kak. Jadi gimana iklim cuaca selama di Turki, Kak? Silakan, Kak. Turki sendiri apa namanya, musimnya itu ada 4. Nah, waktu awal saya datang itu di bulan Desember itu tuh sudah salju. Saya datang itu waktu itu pas musim gugur waktu itu. Nah, habis itu musim salju di bulan Desember. Jadi musim itu ada 4, musim salju, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Nah, habis itu selama itu ya saya melihat banyak perubahan dari tahun ke tahun pertama saya datang dan tahun ini cukup telat, karena mungkin ya balik lagi ke pemanasan global kayak gitu. Jadi kalian ketika di Turki, tapi gini, Turki itu ada beberapa kota yang nggak ada saljunya. Contohnya kayak kota-kota yang di daerah bawah seperti Adana, habis itu Antalya, itu tuh nggak ada saljunya. Mereka hanya mungkin panas dan dingin aja begitu. Tapi bisa dibilang 90%-nya kota-kota Turki itu bersalju begitu. Jadi ada juga iklimnya yang bersalju dan ada yang tidak, gitu ya, Kak? Iya, benar banget. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dulu Kakak mengisi berkas di SMP tentang SMP, dan
Kalau iya, apakah berkas transkrip nilainya itu atau ijazahnya saja? Dan bagaimana cara pemilihan kampus kakak dulu? Silahkan Kak. Oke, baik. Eh, saya pribadi waktu itu tidak mengisi nilai SMP. Jadi saya hanya mengisi nilai SMA aja. Dan itu pun ketika SMA, karena waktu itu saya belum lulus, jadi saya hanya memasukkan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, baru ketika saya sudah lulus, mereka minta nilai UN saya. Barulah akhirnya saya masukkan nilai UN saya ke sana gitu. Jadi, menurut saya pribadi, tidak masalah ketika kalian masukkan nilai SMP kalian, dan tidak juga masalah ketika kalian tidak masukkan nilai SMP kalian. Itu enggak, ibaratnya ya udah nggak apa, kalau dimasukin nggak apa-apa, nggak dimasukin nggak apa-apa. Sifatnya mubah gitu. Habis itu cara saya memilih universitas. Nah, waktu itu kalau di YTB sendiri itu tuh ada di peraturannya, kota besar itu tidak boleh lebih dari 50%. Nah, jadi saya memilih waktu itu saya hanya memilih 5 kampus. Tapi waktu itu saya memilih 5 kampus dan juga keterangan di bawah saya siap bersedia ditempatkan di kota lainnya. Nah, waktu itu saya memilih 2 kampus di kota Istanbul, 1 kampus di kota Isparta, 1 kampus di Konya, dan 1 lagi di kota Sakarya. Nah, Sakarya kalau nggak salah waktu itu. Jadi, tapi alhamdulillahnya saya ditempatkan di YTB di tempat di kampus yang tidak saya pilih begitu. Karena di tahun saya memang sepertinya YTB membuat perubahan baru, menyebarkan anak-anak YTB ke tempat-tempat yang belum ada anak YTB-nya gitu. Nah, saya sarankan teman-teman kalau milih kampus itu untuk yang sekarang itu pilih kampus-kampus prioritas kalian itu di paling atas kayak gitu. Nah, tapi juga gini, beberapa teman-teman saya itu mereka kebanyakan kebanyakan tuh keterimanya di kampus yang pilihan kedua atau pilihan terakhir kayak gitu. Jadi misalnya nih prioritas kalian kampus RGS contohnya. Nah, mungkin bisa kalian tempatkan di atas dan di bawah kayak gitu. Misalnya RGS letak di bawah atau nanti yang kampus Istanbul University kan letak di atas kayak gitu. Mungkin 2 kampus yang sebagai prioritas kalian itu letakkan di atas dan di bawah begitu saran saya. Nah, juga kalian kalau misalnya mau tahu jurusan yang bagus, misalnya kampus-kampus apa yang sesuai jurusan kalian yang bagus, itu tuh kalian bisa ngelihat ada dia linknya, tapi gimana ya saya ngirimnya, belum sempat saya copy waktu itu, bentar. Atau nanti linknya bisa kakak share aja di grup Telegram. Oh iya, baik. Nanti saya share di Telegram. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Pertama, pas kita tinggal di asrama, kita memutuskan untuk sewa rumah. Tapi kemudian ada problem sehingga kita harus balik ke asrama. Apakah itu bisa, Kak? Dan apakah setelah kita memutuskan untuk sewa rumah, maka kita tidak bisa kembali ke asrama? Silakan, Kak. Oke, baik. Saya akan menjawab. Gini, saya pribadi itu kenapa saya milih di rumah, ini kondisinya karena pandemi ya. Berbeda dengan kalau misalnya mungkin waktu yang normal, kayak maksudnya nggak ada corona gitu. Jadi ada kakak kelas saya, dia waktu itu pindah ke dia di asrama, tapi dia nggak mau di asrama, akhirnya dia pindah ke rumah. Tapi akhirnya karena dia udah menetap seperti itu, jadi dia tidak bisa balik lagi ke asrama karena dia sudah memilih pilihan untuk tinggal di rumah begitu. Nah, karena saya pribadi ini kasusnya karena corona dan waktu itu karena YTB juga membolehkan kita untuk pulang ke Indonesia dan saya memilih untuk waktu itu milih tinggal di luar asrama aja. Jadi untuk saya balik lagi ke asrama itu boleh-boleh saja begitu. Karena kasusnya ini berbeda dengan kasus umumnya begitu. Jadi kalau udah di asrama berarti kan harus tinggal di asrama. Jadi kita harus mengikut aturan di asrama itu kan, Kak. Nggak boleh Ya, berarti kita pengen keluar atau pengen masuk lagi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya.
Dari Widya Nurul Utami. Apakah ada rekomendasi universitas terbaik dari jurusan ilahiyat? Dan pertanyaan yang kedua, kalau daftar mandiri, jalur berkasnya biasanya dibuka pada bulan apa ya, Kak? Silakan, Kak. Oke, baik. Untuk jurusan ilahiyat sendiri, yang waktu itu saya searching, yang bagus itu pertama Marmara University, setelahnya Istanbul, dan selanjutnya saya lumayan lupa, tapi kalian bisa lihat di Google itu ada disertakan di sana. Kalian buka aja Universitas Ilahiyat terbaik di Turki. Tapi yang pertama itu yang saya masih ingat sampai sekarang itu adalah Marmara, kedua Istanbul begitu. Selainnya banyak universitas lainnya yang juga ada 10 universitas kalau nggak salah waktu itu begitu. Habis itu untuk daftar mandiri itu biasanya dibuka di bulan-bulan Juni. Di bulan Juni itu sudah mulai buka pendaftaran untuk anak-anak yang mandiri. Gitu. Jadi kalian bisa cari tahu deh sekarang, nanti setiap kampus itu biasa beda. Setiap kampus itu bakal beda waktu-waktu pendaftarannya. Bakal bukanya berbeda. Jadi kalian harus benar-benar pantengin terus tuh info-info dari kampus kalian. Boleh juga kalau mau ke Turki, kalian bisa follow-follow akun PPI wilayah yang ada di Turki. Biasanya mereka bakal bagiin tuh tanggal-tanggal kampus-kampus di kota mereka gitu. Ya, jadi itu salah satu rekomendasi dari Kak Nida. Selain dari kita Google searching, kita bisa mengikuti follow akun-akun Instagram yang berkaitan dengan Turki ya, Kak. Iya, benar banget. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Selama di Turki, nanti kalau untuk biaya mandiri, terus nanti apakah nanti orang tua kita dari Indonesia pakai mengirimnya lewat apa gitu, Kak? Baik, saya menjawab. Untuk kalau mandiri itu gini, kan ada bank-bank Indonesia yang ada logo Mastercard atau Visa, itu tuh bisa kita gunakan untuk ngambil di ATM Turki kayak gitu. Jadi banyak juga anak-anak dari Indonesia itu menggunakan Bank Indonesia, tetap Bank Indonesia, tapi yang penting ada syaratnya ada logo card yang Mastercard dan Visa di sana gitu. Jadi mereka bakal ditransfer lewat ATM Indonesia sendiri begitu. Ada juga yang ditransfer lewat orang, habis itu tukar rupiah gitu. Tapi biasanya tetap pakai anak-anak yang mandiri itu pakai ATM Indonesia gitu. Jadi bisa juga kalau dari orang tua kita ngirim dari Indonesia melalui ATM yang berlogo Mastercard. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman gak usah ragu apakah nanti orang tuanya bisa kirim uang atau enggak gitu ya. Karena sekarang udah bisa aja semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Poppy Radana Siregar. Kak, gimana caranya untuk menyikapi diri kita yang kurang percaya diri untuk mendapatkan beasiswa dan kadang sering down dan insecure dengan diri sendiri gitu, Kak? Perihal motivasi nih, Kak. Silakan, Kak. Oke, baik. Ini salah satu yang saya tulis waktu itu di LOI saya, bahwa saya ingin membuka mata teman-teman saya untuk berani dengan mimpi-mimpi mereka gitu. Nah, saya pribadi gini, kita semua punya mimpi dan kita semua itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kenapa kita harus takut? Semua orang itu mempunyai peluang untuk mendapatkan kesuksesannya dan kamu juga punya hak untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi kamu harus percaya kalau kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh punya kemampuan loh. Kamu punya kemampuan yang mungkin bakal bisa membuat kamu berhak nih untuk beasiswa ini. Pertama, kamu harus yakin sama kemampuan kamu, juga kamu harus tahu tujuan kamu. Dan menurut saya sendiri, saya sendiri itu karena saya tahu mimpi saya memang untuk kuliah ke luar negeri dan itu Turki. Jadi saya benar-benar ya udah, saya yakin saya bisa, karena itu emang sesuatu yang bisa dimiliki semua orang bisa mendapatkannya, nggak cuman
orang-orang yang mungkin misalnya nih contohnya yang ke Turki itu cuma bisa orang-orang kaya aja. Ternyata enggak, orang yang dengan kebutuhan yang pas-pasan, orang tuanya pas-pasan, tapi tetap bisa. Nah, balik lagi jalurnya mungkin dia bisa ke Turki lewat jalur beasiswa gitu. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini banyak banget jalur-jalur. Oke. Suaranya Gimana, terputus, Fitra? Kak Nida. Oh, iya. Bisa diulang lagi, Kak. Tadi baik. agak terputus suaranya. Baik gini. Saya itu waktu itu juga sempat kayak, kayaknya aku nggak cocok deh dapat beasiswa ini. Banyak orang yang lebih bagus dari aku, kayak gitu waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu saya mikir gini, tapi kan semua orang punya kelebihan masing-masing. Tapi kan semua orang punya hal-hal menarik dalam dirinya. Jadi kenapa saya nggak percaya diri, kayak gitu. Habis itu juga mungkin nih kebanyakan orang nggak berani ke luar negeri karena biaya hidup di luar negeri itu mahal, biaya hidup di luar negeri itu tinggi banget kayak gitu. Habis itu tapi kan gini, baik lagi kita selalu punya jalan loh kayak gitu. Contohnya aja ada beasiswa, dan beasiswa untuk Turki sendiri ada beasiswa YTB. Nah, jadi apa namanya? Jangan, kita tuh kalau kita yakin sama mimpi kita selalu ada jalan untuk kita menuju ke sana. Yang penting intinya kita yakin, percaya diri, karena kita mempunyai kelebihan juga, kelebihan sendiri dalam diri kita yang mungkin kelebihan itu nggak dimiliki oleh orang lain kayak gitu. Jadi jangan takut, kamu itu sama orang lain itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu hanya perlu menunjukkan kelebihan yang kamu miliki gitu. Jangan terfokus sama kekurangan. Gitu. Ya, setuju banget, Kak. Jadi jangan kita hanya mikirkan kekurangan, jadi jangan hand down atau insecure gitu. Iya, benar. Jadi harus terus mikirkan kelebihan dan jangan hanya mikirkan kekurangannya. Setuju. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Dalam pembuatan LOI, apakah harus menyertakan alasan pemilihan kampus sesuai jurusan yang kita pilih, Kak? Silakan, Kak. Oke, baik. Menurut saya enggak, karena kampus kan sifatnya enggak cuma satu ya. Nanti kalau kita menjelaskan satu-satu kampus itu bakal sulit gitu. Jadi menurut saya lebih fokuskan gini. Pertanyaan di LOI YTB itu menanyakan kenapa ngambil jurusan itu gitu kan. Jadi kita fokuskan kenapa kamu ngambil jurusan itu. Abis itu ya udah kamu fokus, misalnya kamu mau ngambil jurusan misalnya informasi gitu kan, yang informasi, yang baunya informasi, ya udah kamu jelaskan mungkin kamu ingin menjadi orang yang kamu pengen belajar tentang informasi dan bagaimana menyebarkan informasi baik kepada orang-orang sekitar kamu ataupun segala macam sebagainya. Dan saya pribadi juga, saya ngambil jurusan ilahiyat, saya cuma menjelaskan kenapa saya mau ngambil jurusan ilahiyat itu sendiri dengan alasan-alasan itu sendiri. Pertama emang saya mikir tuh kayak saya buat itulah menjelaskan satu-satu kampusnya, tapi akhirnya saya mikir lagi, kalau saya buat kayak gitu jadi sifatnya mungkin berarti setiap kampus bakal beda-beda dong tujuannya. Jadi saya buat dia sifatnya global yang bisa untuk menyeluruh gitu. Jadi semua tempat, sebenarnya saya berharap di tempat itu semua saya dapatkan apa-apa yang saya inginkan begitu. Iya. Itu ya mengenai pembuatan LOI tadi. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ilfi Zahirah. Jadi, Kak Nida, apakah boleh sharing tips mengisi LOI-nya waktu saat kakak mengapply YTB tadi? Silakan, Kak. Oke. Sharing aja. Waktu itu tuh pertama waktu saya tuh bener-bener yang mikir, bagusnya apa ya kayak gitu. Maksudnya kira-kira yang bagus itu apa ya. Akhirnya saya memutuskan untuk nulis yang benar-benar diri saya sendiri gitu. Jadi ketika nulis LOI itu saya benar-benar ngasih tahu yang kegiatan-kegiatan yang emang itu saya lakukan gitu. Jadi ketika nulis LOI itu saya pertama cerita tentang
selama 3 tahun saya di sekolah itu ngikut kegiatan apa aja, dan kebetulan waktu itu sekolah saya ada kursus bahasa Arab dan kursus hafiz Quran gitu kan. Jadi itu tuh selama 6 bulan itu Kak, saya persiapan bahasa Arab 6 bulan, habis itu dan belajar bahasa menghafal Al-Quran juga 6 bulan. Nah, jadi kayaknya saya merasa itu menarik untuk mereka ketahui gitu kan. Jadi saya ceritakan itu. Kemudian juga saya ngisi, ada mereka menyantumkan kolom untuk menjelaskan mungkin hal-hal yang belum pernah yang tidak kita masukkan di dalam data-data kita itu. Nah, di situ saya jelaskan tentang kegiatan-kegiatan saya di luar sekolah, kayak mungkin saya ikut lomba-lomba ataupun ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saran saya ketika kalian nulis LOI itu, kalian harus ngejawab itu sesuai sama pertanyaan. Misalnya pertanyaannya yang pertama, misalnya pertanyaannya kenapa pilih Turki, berarti bagian paragraf pertama jawabnya kenapa pilih Turki. Habis itu paragraf kedua misalnya kenapa ngambil jurusan itu, berarti fokus kenapa ngambil jurusan itu. Paragraf ketiganya mungkin kenapa kayak apa yang akan kalian lakukan ke depannya, itu juga kalian tulis apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Nah, saran saya juga jangan ngisinya itu bertele-tele, mending kalian ngisi kayak benar-benar poin-poin yang memang seharusnya kalian sampaikan. Habis itu soalnya gini, YTB itu tidak hanya tidak hanya 10 atau 20 orang yang mendaftar, tapi ribuan. Di tahun saya sendiri aja yang daftar itu 6 ribuan orang, dan yang kepanggil wawancara itu cuma 200-an orang. Nah, jadi mungkin kalian nulis LOI itu singkat, padat, dan semoga tepat kayak gitu. Jadi benar-benar yang poin-poinnya yang harus kalian sampaikan. Karena takutnya ketika kalian nulisnya panjang-panjang, justru malah mereka orangnya penilainya itu baca, tapi belum sampai ke poinnya, terlanjur karena bosan sama kalian tulisan kalian yang nggak sampai ke pertanyaannya itu sendiri kayak gitu. Baik, itu tadi mengenai sharing pembuatan LOI tadi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Nisa Khairunisa. Apakah di sana itu bisa juga nggak sih Kak kerja sampingan atau misalnya kerja sambilan ngajar gitu Kak? Silakan Kak. Baik, bisa. Soalnya banyak banget pelajar-pelajar di Turki yang kerja sambilan, kadang juga ada yang ngajar, ada juga yang jadi pelayan-pelayan di kafe-kafe kayak gitu. Biasanya tuh kan orang-orang Turki banyak yang tertarik belajar bahasa Inggris, jadi kadang anak-anak di pelajar-pelajar di Indonesia di Turki itu menjadi guru bahasa Inggris gitu. Jadi bisa-bisa aja selagi kalian juga bisa mengatur waktu antara belajar sama kuliah, antara kerja sama kuliah gitu. Jadi boleh ya Kak? Iya, boleh-boleh aja. Itu tadi mengenai pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang jurusan mengapply YTB. Jadi apakah untuk jurusan public health untuk S2-nya gitu? Apakah ada untuk jurusan public health untuk S2? Oke, baik. Nah, YTB sendiri itu memberikan gini nih. YTB itu memberikan jurusan untuk sifatnya umum. Jadi saya pribadi menurut yang saya kurang tahu ini jurusannya ada atau enggak di Turki. Yang pasti bisa dibilang Turki memberikan YTB memberikan semua jurusan yang ada di Turki kayak gitu. Tapi saya nggak tahu jurusan ini ada di Turki atau enggak. Tapi kalian bisa mencari ada nggak Kak jurusan ini, nanti ada linknya saya bakal kirimin di Telegram kayak gitu. Baik, nanti kita akan dikirimkan melalui grup Telegram saja gitu kan? Iya, benar. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman di room chat-nya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada closing
statement dari Kak Nida Cahaya Hasanah. Satu hal atau sesuatu yang akan disampaikan sebagai kata penutup untuk teman-teman di webinar hari ini. Silakan Kak. Baik, pertama saya mau bilang dulu gini. Ketika kalian berada di suatu tempat baru, usahakan harus bisa untuk bersosialisasi dan jangan terlalu keras sama budaya yang kalian miliki. Jadi harus bisa saya pegang. Jangan ketika kamu takut, ketika kamu tidak berani melupakan pantainya, kamu tidak akan pernah menyeberangi lautan. Maaf Kak Nida, suaranya. Oke. Saya ulang boleh diulangi aja lagi, ya. Kak, suaranya agak putus-putus. Baik. Jadi gini, saya ingat satu kata-kata suatu, kamu tidak akan pernah tahu hasilnya. Tapi setidaknya ketika kamu sudah mencoba itu semua, kamu bakal tahu kalau oh aku udah ada usaha untuk menggapai itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencapai mimpi-mimpi yang kamu buat, karena juga mimpi itu sebagian dari diri kamu. Jadi kenapa kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri gitu. Jadi usaha dan keyakinan ditambah doa dari diri kalian sendiri dan teman-teman dan orang tua kalian begitu. Saya tunggu ya kalian semua di Turki. Kalau ke Turki kabarin. Ya, jadi Kak Nida Cahaya Sana menunggu teman-teman yang ada saya di itu saja ini di Turki nantinya di tahun depannya Kak. Insya Allah. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih kepada teman-teman. Jika mungkin jawabannya dari saya kurang memuaskan dan sebagainya, dan ketika ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung atau kurang pantas, saya mohon maaf. Saya sebagai pembicara di sini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kak Nida Cahaya Hasanah yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama mengisi webinar pada hari ini. Semoga Kak Nida semangat selalu dan sukses selalu dan melanjutkan perkuliahannya di sana ya Kak. Makasih Kak. Sama-sama, makasih juga. Doain nyusul kuliah di Turki ya. Amin, amin, insya Allah. Kak, ketemuan ya Kak. Baiklah, untuk selanjutnya, teman-teman juga di sini silahkan on-kan videonya di layar HP dan komputernya masing-masing karena kita akan ada sesi dokumentasi. Silakan teman-teman semua di on-kan cam-nya di layar HP atau komputernya masing-masing. Kita sesi foto bersama dengan Kak Nida Cahaya Hasanah. Baik, untuk layar yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua.
Silakan teman-teman on-kan kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Kak Nida Cahyasana selaku narasumber kita pada webinar hari ini yang telah membagikan pengalamannya, studinya, dan sharing pengalaman serta tempat tinggal selama di Turki. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan audien yang telah bergabung pada webinar hari ini. Dan sampai bertemu dengan webinar-webinar selanjutnya. Alhamdulillah, akhirnya sesi webinar hari ini sudah di penghujung acara. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara webinar Al-Ghulu Academy yang menginspirasi selanjutnya. Sesama moderator, mohon maaf jika selama memimpin acara webinar ada kesalahan dan hilaf, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada seluruh peserta. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.